Dampak penembakan Donald Trump. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat Mesbah Mujizat dimanapun Anda menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Doa saya biar kita makin mencintai Yesus, makin hidup mengandalkan Tuhan, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Dan jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat ini, jangan lupa Anda share kepada teman-teman Anda, dan juga komen yang baik, serta pencet jempolnya, like-nya sekarang juga, serta jangan lupa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, dan juga pencet loncengnya notification, supaya Anda mendapatkan notification setiap kali ada tayangan baru. Hari ini, saudara sekalian, saya akan membahas sebuah tema dengan judul Dampak Penembakan Donald Trump. Hidup ini sebuah misteri. Ada banyak misteri kehidupan yang sulit untuk kita pahami. Tetapi kita punya Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menyatakan dirinya bagi kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, di tengah kehidupan yang penuh dengan misteri ini, mintalah hikmat serta tuntunan Tuhan setiap hari, terutama dalam menghadapi hari ini dan hari esok kita. Dunia sedang penuh dengan begitu banyak ketidakpastian. Tapi percayalah, hanya Yesus yang bisa memberi kita kepastian. Dunia penuh dengan begitu banyak masalah yang sulit, yang rumit. Dan saudara sekalian, percayalah, bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Dan Dia sanggup menolong saya dan saudara. Jika Anda percaya, ayo coba katakan, Yesus sanggup menolong saya. Pemazmur Daud berkata dalam Mazmur pasal 86 ayat 11. Dalam doanya, dalam pujian mazmurnya kepada Tuhan, Daud berkata, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Jangan hidup sebagai orang yang selalu merasa pandai, bisa, dan sok paling tahu. Tetapi Daud dengan rendah hati berdoa, minta tuntunan Tuhan, agar dia bisa hidup benar, dan senantiasa hormat dan takut akan Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita, saudara sekalian. Saudara, mari kita belajar setiap hari, kita datang mencari Tuhan, kita datang minta tuntunan Tuhan, agar kita bisa hidup benar, dan senantiasa menghormati Tuhan. Peristiwa penembakan Donald Trump yang telah terjadi Sabtu kemarin telah berdampak luas bagi pencalonan dirinya dalam Pilpres November 2024 nanti. Hasil survei sementara dukungan suara bagi Donald Trump semakin meningkat tajam dibandingkan dengan dukungan terhadap Joe Biden. Tentunya terjadi pro dan kontra dalam menyikapi peristiwa ini. Sekali lagi saya jelaskan bahwa tujuan saya menyampaikan topik ini, saya tidak mengarahkan Anda yang memiliki hak pilih dalam Pilpres di Amerika November nanti untuk ikut mendukung siapa dan mendukung siapa. Sebagai gembala, saya selalu menetapkan, saya selalu bersikap netral dalam soal politik. Tetapi saya mengarahkan setiap kita untuk kita bisa mempelajari dengan baik siapa calon yang kita dukung. Dan berdoa kemana Tuhan memberikan arahan kepada kita untuk memilih. Namun, saudara sekalian, dampak daripada penembakan Donald Trump yang terjadi beberapa hari kemarin tentunya membuat saudaraku sebuah pembelajaran berharga, khususnya dalam soal keamanan bagi para politician, terutama calon kandidat presiden. Hal ini memberikan sebuah pelajaran penting bagaimana benar-benar saudaraku calon presiden itu harus dijaga dengan baik, harus diawasi supaya tidak sampai terulang kembali. Dan secara rohani kita juga bisa melihat hal-hal apa yang berdampak dalam dunia kerohanian kita. Saudara, tentunya kita tahu bahwa ada banyak hamba-hamba Tuhan besar di Amerika yang menyatakan dukungannya terhadap Donald Trump. Ada juga yang kemudian membuat narasi-narasi kekristenan. Nah, kita percaya bahwa Tuhan pegang kendali dan Tuhan sayang atas Amerika. Tetapi saudara sekalian, saya hari ini lebih berfokus kepada diri kita, supaya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran bermakna dari dampak penembakan Donald Trump ini. Ketika saya Sabtu mendengar berita itu, ketika saya sedang dengan seorang hamba Tuhan, ya rekan seorang ketua sinode daripada gereja GBI, Gereja Bethel Indonesia, yaitu Pastor Rubin Adi. Ketika saya lagi ngobrol dan lihat itu peristiwa,
Tentunya, itu menjadi sebuah refleksi bagi kita semua tentang apa yang sedang terjadi. Nah, izinkan saya memberikan 5 perenungan atas tragedi penembakan Donald Trump bagi kita. Yang pertama adalah, saya mau dikenal orang sebagai siapa. Saya mau dikenal orang sebagai siapa. Nama Thomas Matthew Crooks, penembak Donald Trump dalam usia 20 tahun, yang akhirnya ditembak mati oleh Secret Service, dikenal dunia hari ini. Tetapi Thomas Matthew Crooks dikenal sebagai seorang yang buruk sekali, seorang yang akhirnya mati, dan dia mau mencoba membunuh calon presiden Donald Trump. Ada juga Donald Trump sebagai korban penembakan, yang selamat dari penembakan ini, akibat ia menoleh ke kanan untuk melihat tulisan data bagi bahan pidatonya. Ada juga, kita lihat dalam peristiwa ini, anggota Secret Agent Amerika yang cekatan, yang segera tanggap akhirnya untuk langsung melindungi Donald Trump. Lalu juga ada korban tewas yang duduk di belakang Donald Trump, pendukung Trump yang akhirnya kena peluru nyasar itu. Lalu juga ada Brandon Biggs, hamba Tuhan yang nubuatannya sekarang akhirnya dikenal di dunia. Lalu juga ada para saksi-saksi peristiwa yang terjadi. Nah, pelajaran perenungan yang pertama yang kita perlu renungkan, saya mau dikenal orang sebagai siapa. Dari peristiwa ini kita melihat ada tokoh yang jahat, Thomas Matthew Crooks, ada korban Donald Trump, ada juga secret agent yang akhirnya dipuji orang karena cekatan, ada juga korban tewas yang perlu kita prihatin, dan juga ada hamba Tuhan Brandon Biggs yang akhirnya nubuatannya dikenal banyak orang, dan juga ada peristiwa saksi-saksi daripada peristiwa yang terjadi. Nah, kira-kira kalau kita meninggal kelak, kita mau dikenal sebagai siapa? Apakah sebagai seorang yang baik, seorang yang jahat, seorang yang cinta keluarga, ataukah seorang yang tidak peduli akan keluarga, seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus, ataukah seorang yang meninggalkan Yesus, bahkan memusuhi Yesus? Apakah kita mau dikenal sebagai orang yang betul-betul, saudaraku, kejam, bengis, dan egois? Ataukah kita mau dikenal sebagai orang yang penuh dengan kasih, kemurahan, kebaikan, dan suka menolong? Apakah kita mau dikenal sebagai orang-orang yang bersaksi tentang Yesus dan menjadikan hidupnya sebagai kesaksian? Ataukah kita mau dikenal orang Kristen yang munafik, yang menjadi bahan cemoohan karena sikap dan tindakan kita? Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau dikenal sebagai orang yang baik, orang yang memuliakan Tuhan, ataukah justru kita mau dikenal sebagai orang yang mempermalukan nama Tuhan? Saudara, kalau kita hari ini mengambil sebuah peran tokoh karakter yang jelek, yang buruk, seperti Thomas Matthew Crooks, atau mungkin seperti yang lain-lain, ayo kita bertobat. Hari ini sebelum terlambat, sebelum kematian datang pada kita, ayo kita bertobat, kita terima Yesus, dan kita mau sungguh-sungguh mau dikenal orang sebagai orang yang bijaksana, orang yang baik, orang yang menyenangkan hati Tuhan. Ayo yang mau coba ketik katakan, saya mau dikenal sebagai anak Tuhan yang baik. Haleluya. Saudara, saya tidak mau kemudian dikenal sebagai hamba Tuhan yang tidak peduli keluarga. Saya tidak mau dikenal sebagai hamba Tuhan yang tidak sayang keluarga. Tetapi saya mau menjadi seorang hamba Tuhan yang mau mengasihi keluarga. Saya tidak mau dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang akhirnya jatuh dalam skandal. Tetapi saya mau dikenal sebagai hamba Tuhan sampai akhir hidup saya yang takut akan Tuhan, yang tetap hidup benar. Nah, tentunya pilihan ada di tangan kita. Sebab Tuhan memberikan free will buat setiap kita. Hari ini kalau ada di antara kita yang sedang salah jalan, ayo kembali kepada Tuhan. Dan kita tentunya berdoa agar Donald Trump melalui peristiwa ini, dia kembali kepada Yesus, dia bertobat sungguh-sungguh. Dan kita berdoa supaya, saudara sekalian, makin banyak orang-orang di Amerika, bahkan di Indonesia, dan di bangsa dan di negara manapun kita tinggal, yang hidup benar di dalam Kristus. Kita mendengar skandal-skandal hamba Tuhan. Kita mendengar para politician yang akhirnya terlibat korupsi, bahkan skandal seks yang memalukan, sehingga dipecat dengan tidak terhormat. Kita mendengar aparat-aparat hukum yang ternyata bisa dijual atau bisa dibeli hanya dengan uang. Kita mendengar juga ada pengusaha-pengusaha yang ternyata bisnisnya kotor. Saudara, itu tentunya membuat kita harus bercermin. Yang pertama yang penting adalah saya mau dikenal orang sebagai siapa.
Hari ini, ambillah keputusan sebelum terlambat. Kita mau dikenal. Kita mau supaya keluarga kita, anak cucu kita, bahkan keturunan berikutnya, saat orang cerita tentang hidup kita, saat orang menyebut nama kita, kita dikenal dan membuat keluarga dan anak cucu kita bangga dan harum namanya. Yang mau, ayo coba katakan, saya mau memberi teladan baik bagi banyak orang. Saya mau memberi teladan baik bagi banyak orang. Perenungan yang kedua atas tragedi penembakan Donald Trump adalah jadilah bijak di tengah perang opini. Saudara sekalian, saya menyaksikan peristiwa penembakan Donald Trump ini baik dari media di Amerika yang berbahasa Inggris maupun juga dari media di Indonesia berbahasa Indonesia. Saya melihat komen para netizen lucu-lucu dan bervariasi. Dan juga ada komen-komen yang sangat sadis dan sangat-sangat tidak layak. So sekalian, tentunya sampai ada yang berkata, wow, betapa cepatnya kalau itu terjadi. Seandainya terjadi di negara Konoha, wah, bisa saja 6 bulan setelah penembakan baru ketahuan siapa pelakunya. Berbagai macam komen-komen netizen. Ada juga kemudian saudaraku yang berkata, kenapa kok penembaknya ditembak, ya mati dan sebagainya. Kenapa begini-begini. Nah, sekalian, jadilah bijak di tengah-tengah perang opini. Bahkan yang menarik, yang ada yang lucu lagi yang berkomen, saudaraku, saya baca bahwa, wah, kata-kata pertama Donald Trump setelah dia bisa berdiri kembali, saudaraku, maka dia tanya, mana sepatu saya mau pakai sepatu. Lalu akhirnya netizen berkata, coba cari tahu merek sepatu Donald Trump apa yang dipakai. Dan Donald Trump bisa jadi, saudaraku, orang yang mempromosikan sepatu merek tersebut. Nah, saudaraku, jadilah bijak di tengah perang opini. Ada yang berkata ini hanyalah settingan atau konspirasi. Tapi jujur, saudaraku, kita berpikir secara logis. Kalau seandainya settingan atau konspirasi, ya kan, itu sangat beresiko bagi kematian Donald Trump. Sebab seandainya dia tidak menoleh ke kanan pada detik itu, saudara bisa lihat di berbagai media bahwa itu sudah dilihat, seandainya saudaraku dia tidak noleh ke kanan dikit, maka dia pasang kena otak bagian kanannya dan dia akan mati. Tetapi sekalian, ya, itu tentunya terserah dari opini setiap kita. Ada yang berkata bahwa ini adalah penembakan yang benar-benar sudah diatur dan sudah kemudian benar-benar mau dijadikan untuk membunuh Donald Trump dari lawan-lawan politiknya. Ada juga yang berkata bahwa kenapa penembaknya amatiran, anak muda yang masih 20 tahun. Ada yang berkata kenapa penembaknya ditembak mati sehingga tidak tahu siapa di belakang anak muda ini. Ada yang berkata kagum atas kesigapan dan cekatan dari tim pengawal Secret Service Agent Amerika itu. Lalu juga ada yang berkata, wow, ini tragedi kuping kembali terjadi, ya kan? Dan kalau kita lihat, sekalian, paling tidak Alkitab pernah menceritakan tentang tragedi telinga. Ya, kita tahu telinga Malkus, tentara Roma yang dipotong oleh Petrus, ya kan, di Taman Getsemani. Tapi Yesus akhirnya ambil, saudaraku, potongan telinga Malkus dan ditempelkan kembali. Lalu juga kita tahu peristiwa telinga Holyfield, petinju yang digigit oleh Mike Tyson, saudaraku, yang membuat Tyson akhirnya diskorsing. Lalu kita juga mendengar, saudaraku, telinga Donald Trump yang ditembak Thomas Matthew Crooks, yang ternyata, saudaraku, menjadi bahan pembicaraan di mana-mana. Semua orang bisa beropini, semua orang bebas menentukan pendapat, tetapi jangan izinkan opini-opini orang lain melemahkan dan merusak hidup kita. Saya ulang lagi, orang boleh bebas beropini, berpendapat tentang hidup kita, tentang orang lain. Tetapi ingat, jangan izinkan opini atau pendapat orang lain melemahkan dan merusak hidup kita. Ayo yang setuju katakan, saya mau bijak di tengah perang opini. Saudara, tentunya kita bisa belajar bagi kita yang menjadi target dari sasaran perang opini. Mungkin Anda sedang dibicarakan banyak orang, Anda mungkin sedang digosipkan, Anda menjadi bahan bully, bahan ejekan. Maka jangan izinkan opini orang lain melemahkan saudara, bahkan merusak hidup kita. Tentunya kalau ada opini jelek, kalau ada kritikan, kita perlu introspeksi diri, kita perlu koreksi diri. Kalau misalnya memang benar ada kesalahan, kita perbaiki, kita bertobat. Tetapi seandainya, saudaraku, opini atau pendapat orang lain itu ternyata salah, dan itu merupakan asumsi yang buruk, maka jadilah orang yang tetap tidak terganggu oleh opini orang lain. Saya pribadi tentunya sebagai seorang hamba Tuhan, saya tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Saya tidak akan pernah bisa baik dan melakukan seperti apa yang orang harapkan. Tentunya ada orang suka dengan saya, tapi juga ada orang yang tidak suka dengan saya.
Tetapi saudara sekalian, jangan izinkan sikap dan perkataan orang-orang yang tidak suka dengan kita mengganggu dan melemahkan, bahkan menghancurkan hidup kita. Ayo yang mau katakan, saya mau bijak memilih pendapat orang lain. Ya, nah, saudaraku, saya belajar dalam hidup ini bahwa hidup kita tidak boleh ditentukan oleh perkataan orang. Orang pernah berkata kepada saya bahwa saya tidak akan pernah bisa berhasil dalam pelayanan karena saya masih terlalu muda waktu itu. Ada orang yang berkata bahwa saya nggak akan pernah bisa berhasil dalam menggembalakan karena saya tidak punya karunia penggembalaan. Tetapi saudara sekalian, saya tidak mau izinkan kata-kata yang menghancurkan itu lalu merusak hidup saya. Saya tetap percaya, saya tetap melakukan setiap perintah Tuhan dan kemurahan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan setia menolong dan membela dan memberikan pertumbuhan dalam pelayanan kami. Ada orang yang pernah menuduh saya melakukan begitu banyak skandal dan sebagainya. Tapi saya belajar koreksi diri. Tapi kalau itu nggak benar, saya kemudian berkata, terima kasih Tuhan. Orang boleh melempar yaitu batu, tapi Engkau Tuhan akan mengubahkannya menjadi lemparan emas. Haleluya. Hari ini kalau saudara sedang digosipkan, kalau kita memang salah, cepat bertobat. Tetapi kalau ternyata tidak, serahkan kepada Tuhan. Namun bagi kita, jangan gampang kemudian kita berasumsi dan mengatakan yang negatif, atau kemudian berkomen-komen yang kasar, apalagi di sosial media. Ingat, apalagi di zaman sekarang, ada rekam jejak, di mana semua yang kita ucapkan, semua yang kita ketik, semua yang kita ucapkan dan omongkan, suatu hari akan bisa dan harus kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai ketikan kita menghancurkan hidup orang lain. Jangan sampai ucapan kita, jangan sampai apa yang kita lakukan menghancurkan orang lain. Tetapi biar perkataan kita, biar ketikan kita, biar sikap kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ayo yang mau coba ketik katakan, saya mau bijak dalam sosial media. Ya, yang ketiga, saudara sekalian, apa perenungan yang kita bisa dapat atas tragedi penembakan Donald Trump? Yang ketiga, kematian sangat dekat dengan semua orang. Lihat bagaimana kematian begitu dekat dengan semua orang. Begitu dekat dengan setiap kita. Lihat Donald Trump, kematian hanya dekat berapa senti. Dan kalau seandainya dia tidak menoleh ke kanan, tentunya dia sudah lewat. Tetapi percayalah, walaupun kematian itu begitu dekat dengan semua orang, namun jika belum waktunya mati, kita tetap tidak akan mati. Tetapi jika kita sudah waktunya, jika sudah tiba waktunya mati, tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Saudara, ingat, kematian sangat dekat dengan semua orang. Lihat bagaimana tangan kita, ada tulisan M, artinya manusia pasti akan mati. Saudara, siapapun kita, tidak peduli muda ataupun tua, tidak peduli kaya ataupun miskin, tidak peduli pendidikan tinggi maupun tidak berpendidikan, semua kita suatu kali akan menghadapi kematian. Hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Hidup dan mati setiap kita itu adalah kedaulatan Tuhan. Tentunya kita diberi Tuhan free will untuk kita bisa, saudaraku, menjaga hidup ini sebaik mungkin. Baik dari cara makan kita, baik dari cara hidup kita yang rajin olahraga, cara kita membuat hati dan pikiran kita tidak stres, sehingga kita bisa lebih, saudaraku, mempunyai hidup yang sehat. Tetapi tetap semua ada dalam kehendak Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Hari ini, sebelum kematian tiba dalam hidup kita, sebelum kita ketakutan menghadapi kematian, sebelum kita akhirnya tidak siap menghadapi kematian, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Barang siapa percaya pada Yesus, ia akan beroleh keselamatan. Hari ini, juru masak banyak. Hari ini, juru makan banyak. Tapi juru selamat hanya satu, Yesus Kristus. Semua agama baik, ada banyak nabi, tapi hanya Yesus yang memberi kepastian akan kehidupan kekal setelah kematian. Saudara, hari ini, sesukses apapun kita, sehebat apapun saudara, ingat, kematian sangat dekat dengan hidup kita. Walaupun Anda hari ini sedang susah, sedang menderita, ingat, kematian dekat dengan kita. Jangan pernah ada yang mau ambil keputusan bunuh diri. Hargai hidup ini, dan percayalah, kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan,
berarti dia masih punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Ayo yang setuju katakan, hidup dan matiku di tangan Tuhan. Jadi jangan pernah takut menghadapi hidup ini. Jangan pernah takut menghadapi kematian. Selama kita punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selama kita hidup benar, hidup mengasihi Tuhan. Dan percayalah, kematian bukanlah sesuatu ketakutan. Tetapi bagi orang yang percaya Yesus, kematian adalah sesuatu keuntungan. Rasul Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Karena bagiku hidup adalah Kristus, maka kematian adalah keuntungan. Kematian adalah sebuah keuntungan, asal kita hidup bagi Kristus. Tapi kematian adalah sebuah ketakutan ketika kita hidup tanpa Kristus. Kematian adalah sebuah kengerian saat kita hidup bagi dosa. Kehidupan adalah sebuah penyesalan saat kita hanya hidup, hanya mengejar dunia dan kepentingan kita pribadi. Hari ini, ayo kita tahu dan sadar, perenungan yang ketiga adalah kematian sangat dekat dengan semua orang. Ayo coba katakan, kematian sangat dekat dengan saya. Saudara, mungkin kita masih panjang umur, tapi mungkin hari ini adalah hari terakhir kita, atau minggu ini adalah minggu terakhir kita, atau tahun depan, kita nggak pernah tahu. Tetapi mari kita belajar, siapkan hidup Anda. Hidup di dunia ini hanya sementara, tetapi terimalah Yesus, hidup bagi Yesus, hidup bagi Yesus, maka kematian adalah sebuah keuntungan. Perenungan yang keempat, dari peristiwa tragedi penembakan Donald Trump, kerjakan tugas dengan baik selama ada kesempatan. Donald Trump lolos dari pencobaan pembunuhan karena ada tugas yang harus dia kerjakan. Selama Tuhan memberi kita nafas, pasti ada alasan-alasan Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan masih memberi kita kesempatan, waktu, pergunakan waktumu dengan bijak dan baik. Pergunakan dan kerjakan setiap tugas dan panggilan kita dengan benar. Muliakanlah Tuhan melalui hidup dan karya-karya kita. Ada seseorang yang ditanya, kalau seandainya kamu boleh mengulang kembali dan kamu boleh hidup lagi, apa yang akan kamu lakukan? Maka orang yang dalam keadaan sekarat ini berkata, kalau aku seandainya boleh mengulang kembali hidup ini, aku tidak mau hidup bagi diriku sendiri, tapi aku mau jadi hidup jadi berkat. Saudara, pertanyaannya, apakah kita sudah memuliakan Tuhan? Membuat hati Tuhan senang dalam setiap apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Maka kita belajar untuk kita mengerjakan setiap tugas dan panggilan dengan baik selama ada kesempatan. Jika kita terpanggil sebagai seorang pejabat pemerintahan, jadilah pejabat yang bersih dan adil. Jika kita terpanggil sebagai seorang pengusaha, jadilah pengusaha yang jujur dan membuat nama Yesus dipermuliakan. Kalau kita dipanggil sebagai seorang karyawan, pekerja kaum profesional, jadilah pekerja yang rajin, berprestasi, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jika kita dipanggil sebagai hamba Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang tulus melayani. Jadilah hamba Tuhan yang benar dan patut untuk diteladani sampai akhir hidup kita. Jika kita terpanggil sebagai orang Kristen, jadilah orang-orang Kristen yang membawa jiwa bagi Yesus, yang menjalankan amanat agung Kristus untuk memberitakan Yesus kepada banyak orang. Kalau kita terpanggil sebagai seorang bapak, jadilah seorang bapak bagi anak-anak kita dengan baik. Kalau kita terpanggil sebagai seorang suami, jadilah suami yang terbaik bagi istri Anda. Kalau Anda terpanggil sebagai seorang istri, jadilah istri teladan, istri terbaik yang mensupport kesuksesan suami Anda. Jika Anda terpanggil sebagai seorang ibu, jadilah ibu yang baik, yang bijak, yang membuat anak-anak kita perkasa di bumi dan di surga. Ayo yang mau coba katakan, saya mau menjalani hidup ini dengan baik. Saya mau menjalani hidup ini dengan baik. Yang kelima, yang terakhir, perenungan atas tragedi penembakan Donald Trump adalah tetap miliki mental positif. Donald Trump terbukti saat dia lolos dari penembakan waktu itu, dia tetap punya mental positif. Bagaimana tragedi itu, peristiwa itu tidak menggoncang jiwanya. Hebatnya Donald Trump bisa menggunakan tragedi penembakan itu jadi panggung bagi para pendukungnya, sehingga semakin terbakar oleh jiwa patriotik. Kalau orang mentalnya sudah hancur, maka pasti ia akan sibuk mengasihani diri sendiri. Jadi kita bisa belajar dari perenungan peristiwa yang terjadi. Yang kelima adalah tetap miliki mental positif. Lihat bagaimana Donald Trump tetap mau berdiri dengan tegak. Bahkan dia kepalkan tangannya
Dan kemudian, saudaraku, dia mau membakar semangat para pendukungnya. Sekali lagi, setiap kita pasti pernah melewati masa-masa sulit, atau sedang melewati masa-masa sulit. Tapi mental kita harus terjaga secara positif. Jangan izinkan semua kesuksesan, jangan izinkan semua kegemerlapan daripada kenikmatan dunia maupun kekayaan membuat mental kita jadi rusak dan hancur. Jangan juga izinkan semua aniaya, semua masa sulit, semua persoalan membuat jiwa kita hancur dan remuk. Hari ini kalau ada saudara yang sedang mempunyai jiwa yang sedang hancur, engkau stres, engkau frustrasi, engkau sudah beberapa hari nggak bisa tidur, datang pada Yesus, Sang Pemelihara jiwa kita. Izinkan kasih Yesus, hadirat Yesus menjamah, menguatkan kita, dan memberi damai sejahtera. Izinkan Yesus Sang Raja Damai mengusir semua ketidakdamaian, kegalauan dalam hidup Anda, dan menjadikan kita penuh dengan damai sejahtera. Ayo yang mau coba katakan, saya mau punya mental yang positif. Ayat yang terakhir kita akan belajar, lihat kesimpulannya di dalam Efesus pasal 5, ayat 15-17. Dikatakan, karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, jadikan peristiwa penembakan Donald Trump ini membuat kita tidak hidup sembrono, tetapi kita mau jadi orang yang arif, bukan jadi orang yang bebal, orang yang keras kepala. Kita berdoa agar melalui peristiwa pelolosan dari penembakan ini, Donald Trump menjadi orang yang lebih rendah hati, lebih arif, lebih bijaksana. Dan yang ke-16 lihat, dan pergunakanlah waktu yang ada, pergunakan kesempatan yang Tuhan beri, pergunakan usia nafas yang Tuhan beri, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan jadi orang bebal, jangan jadi orang bodoh, jangan jadi orang yang menyia-nyiakan kesempatan, tetapi jadilah orang yang arif, orang yang benar-benar mengerti kehendak Tuhan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Kesimpulannya, jalani hidup ini sebagai orang yang arif, yang mengerti kehendak Tuhan, karena Tuhan mau kita menarik pelajaran berharga dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Apa dampak penembakan Donald Trump? Ada 5 perenungan yang saya renungkan dan yang kita juga harus renungkan. Yang pertama, saya mau dikenal orang sebagai siapa? Apakah kita mau dikenal sebagai orang yang baik atau ke orang yang buruk? Pilihan di tangan kita. Doa saya, pilihlah jadi orang yang memuliakan nama Tuhan.